Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada materi kajian kita pada malam ini, coba teman-teman sekalian yang punya aplikasi Al-Quran di handphonenya membuka firman Allah di dalam surat At-Talaq. Surat At-Talaq artinya apa? Surat diputusin ya. Surat 65, surat At-Talaq ayat ke-2. Saya akan bacakan potongan terakhir dari ayat kedua surat At-Talaq sampai ayat ketiga. Kemudian nanti potongan terakhir dari ayat keempat dan ayat kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Kemudian ayat keempat terakhir. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Shadaqallahul azim. Artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberikannya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Kemudian di ayat keempat terakhir, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan dari setiap urusannya kemudahan. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kalian, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahala baginya. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penggalan yang tadi saya baca di surat At-Talaq, Allah tuh kayak ngasih kita satu quote, satu kalimat
bahwa kesuksesan seorang hamba itu Allah letakkan di dalam ketaatan. Ini kata-kata kuncinya adalah kesuksesan orang Islam itu Allah letakkan di dalam ketaatan. Allah tidak meletakkan kesuksesan seorang hamba itu di dalam dosa. Jadi nggak ada cerita beruntung orang yang pernah berbuat dosa, itu nggak ada. Kan suka ada yang ngomong gini, ini dia baru-baru hijrah gitu. Dia bilang, kalau dipikir-pikir kayaknya ada untungnya juga dulu saya pernah nakal. Gara-gara dulu saya pernah nakal, sekarang saya hijrah. Gara-gara dulu saya pernah nggak jelas hidupnya, sekarang saya jadi tahu bahwa saya tuh harus kayak gimana. Ini kalimat seperti menyilangkan dua hal yang nggak nyambung. Karena nggak mungkin dosa itu memberi keuntungan tuh nggak mungkin. Sebagaimana ketaatan memberi kerugian itu juga nggak mungkin. Nggak ada ceritanya orang yang berbuat baik terus rugi, itu nggak ada. Kalau dia bertransaksinya dengan Allah. Kalau dia berdagangnya dengan Allah itu nggak ada tuh. Tapi kalau dia berdagang dengan manusia bisa nyilang. Karena manusia banyak kurangnya. Kalau dia berdagang dengan Allah nggak mungkin bersilangan kayak gitu. Nggak ada ceritanya orang yang berdagang dengan Allah dengan cara sholat, puasa, sedekah, haji, tilawah, maafin orang lain, apapun kebaikan yang dia berharapnya kepada Allah balasannya, terus rugi gara-gara berbuat itu, nggak ada. Sebaliknya juga gitu, nggak ada ceritanya orang yang meninggalkan dosa, orang yang berbuat dosa, orang yang berzina, minum dan segala macam narkoba, terus dia untung gara-gara itu nggak ada. Kalau dia melihat rugi dan untung itu dari angle agama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa Allah meletakkan keuntungan, meletakkan kesuksesan, meletakkan kebahagiaan hanya dalam ketaatan. Allah tidak meletakkan itu di tempat yang lain. Tidak ada kebahagiaan dalam kedurhakaan. Tidak ada kesenangan atau keuntungan di dalam dosa-dosa, di dalam maksiat, di dalam kekufuran. Itu tidak ada. Allah hanya meletakkan semua kebaikan itu di dalam ketaatan. Sehingga Allah katakan barang siapa yang taat, Allah akan berikan bagi dia jalan keluar. Barang siapa yang taat, Allah kasih bagi dia rezeki yang tidak pernah terduga-duga. Barang siapa yang taat, Allah mudahkan urusan-urusannya. Barang siapa yang taat, Allah maafin kesalahan-kesalahannya. Dan itu tidak Allah pernah janjikan kepada orang yang berbuat dosa. Siapa yang berbuat dosa, Allah kasih jalan keluar. Kalau dia curang dalam berdagang, Allah kasih untung yang banyak. Itu nggak ada kaidah seperti itu. Tidak ada kaidah Allah berjanji kepada orang-orang yang curang dalam timbangan, dia akan memperoleh keuntungan 2 kali lipat. Nggak ada janji kayak gitu. Jadi mustahil kita mencari keuntungan, kebahagiaan, kesuksesan dengan cara melakukan hal yang Allah nggak suka. Itu mustahil. Dan inilah kaidah dasar dalam agama untuk membedakan hak dan batil. Untuk membedakan sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Sehingga tidak perlu kita merasa beruntung pernah menjadi jahat, beruntung pernah nakal, beruntung pernah bandel, beruntung pernah nggak jelas hidup kita, nggak ada beruntungnya. Tapi justru Ustadz, gara-gara saya dulu pernah nakal, sekarang saya jadi hijrah. Ya kalau kamu nggak nakal, mungkin hijrah kamu sekarang udah sampai di mana? Tetap tidak ada beruntungnya. Tapi hijrah yang sekarang beruntung, yang dulu nggak beruntung. Jadi yang perlu dia justru harusnya ucapkan bukan beruntung saya pernah nakal, enggak. Beruntung Ustadz, saya bisa hijrah padahal saya nakal banget dulu. Harusnya gitu. Kalau Allah nggak ngasih saya hidayah dan mati dalam keadaan masih banyak dosa, mungkin saya udah celaka dunia, celaka lagi nanti di akhirat. Jadi yang beruntung bukan pernah nggak jelas, beruntungnya justru sekarang alhamdulillah dapat hidayah. Ada orang ngomong gini teman-teman,
lebih baik orang yang berbuat dosa lalu bertaubat daripada orang yang berbuat baik udah gitu sombong. Ini kalimat kayaknya benar nih. Tapi kalau kita teliti kata demi kata, ini keliru. Nggak ada cerita orang berbuat dosa lebih baik daripada orang yang berbuat baik. Terus kalimat yang benarnya apa? Lebih baik orang yang bertaubat dari dosa daripada orang yang sombong terhadap kebaikannya. Jadi taubat lebih baik daripada sombong, benar. Tapi dosa lebih baik daripada berbuat baik, itu nggak ada. Sederhana, kecil, tapi itu membuat sebuah persepsi di alam bawah sadar kita. Sehingga kadang-kadang kita kayak ngelihat begitu kita buat dosa, atau ada teman kita buat dosa, nganggap dia tuh belum tentu lebih buruk dari kamu yang sholat di masjid. Yang namanya bermaksiat atau berbuat dosa pasti lebih buruk daripada ibadah. Tapi yang sholat ini bisa aja nanti dia ternyata sombong. Berarti yang buruk bukan sholatnya, sombongnya. Yang buruk bukan ibadahnya, riyaknya. Yang ini buat dosa bisa aja nanti taubat. Berarti yang baik bukan dosanya, taubatnya. Artinya kebaikan tetap kebaikan, keburukan tetap keburukan. Dan kita dalam hal ini tidak dalam rangka pengen menjudge orang lain, hanya ingin membangun persepsi bahwa ternyata memang Allah menyediakan segala kebaikan itu dalam ketaatan. Allah menyediakan kebahagiaan itu hanya di dalam ketaatan. Jadi kalau kita pengen bahagia, belajar taat. Kalau kita pengen sukses, belajar taat. Kalau ketika kita udah belajar taat, hijrah ternyata ada masalah, jangan pernah mengsangkut pautkan antara masalah itu dengan ketaatan. Kayak orang suuzon gini, dia hijrah. Setelah hijrah, dia ngerasa hidupnya lebih sulit. Pendapatannya pas-pasan, rumah tangganya banyak masalah, kesehatannya sering terganggu. Ketika dia usaha, ada aja penghalang. Udah gitu dia tiba-tiba suuzon, dia bilang, kayaknya Allah gak rela nih saya jadi orang baik. Ya, kayaknya Allah nih gak rela saya jadi orang benar. Dulu ketika saya gak benar, rezeki saya berlimpah. Semuanya gampang. Sekarang giliran saya pengen jadi orang benar, semuanya jadi susah. Mending saya balik lagi aja deh kayak dulu. Seolah-olah kebaikan yang dia lakukan sekarang itu membawa dia kepada keburukan. Ini kan ngilang nih. Gak mungkin itu terjadi. Terus apa hikmahnya setelah dia berhijrah, dia berusaha untuk baik, tiba-tiba rezekinya jadi susah, kehidupannya banyak masalah. Dia tidak perlu mengevaluasi kebaikannya. Dia hanya perlu mengevaluasi kekurangan-kekurangan lain yang mungkin belum dia perbaiki. Contoh, ada orang setelah keluar dari satu pekerjaan yang syubhat atau haram, tiba-tiba urusan penghasilannya jadi susah. Terus apa yang harus dia perbaiki? Bukan mengevaluasi, mempertanyakan apakah keputusan dia keluar meninggalkan pekerjaan haram itu sudah tepat atau enggak. Itu enggak perlu dipertanyakan. Yang perlu dipertanyakan, setelah dia mengambil keputusan itu, apakah dia masih semangat bekerja? Apakah dia masih semangat ikhtiar? Apakah dia masih semangat bersedekah? Apakah dia masih husnuzon kepada Allah? Terus memperbaiki diri, karena enggak mungkin keputusan yang baik itu membawa dia kepada kecelakaan. Mustahil. Termasuk mutusin. Nggak ada ceritanya nih gua nih jadi nggak dapat sama dia gara-gara dulu nggak pengen pacaran. Nggak ada. Karena belum tentu juga kita pacaran 10 tahun sama dia terus jadian. Belum tentu kan? Pengalaman? Belum tentu juga kita yang udah kenal lama jadi sama dia. Betapa banyak yang bahkan nggak kenal tiba-tiba jadian. Yang dikecengin sekian tahun gak jadi. Yang sama sekali diamit-amitin, amit-amit dah pokoknya sama dia jadi tuh. Ini artinya tidak ada ceritanya melakukan sesuatu yang gak baik menguntungkan kita, melakukan sesuatu kebaikan merugikan kita, itu gak ada. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita renungkan. Kalau dalam hidup kita selama ini kita punya masalah, sepertinya kita masih kurang baik. Karena kalau kita ada masalah,
pasti masalah itu muncul dari keburukan-keburukan kita. Bisa keburukan hari ini, bisa keburukan kita yang di masa lalu. Nggak mungkin karena kebaikan, pasti keburukan. Keburukan hari ini atau keburukan kita di masa lalu. Tinggal kita mengevaluasi keburukan itu. List kesalahan kita yang harus kita perhatikan, bukan list kebaikan. Lalu kita coba renungkan, kayaknya saya masih kurang baik nih. Ayo tingkatkan lagi kebaikan kita. Hubungan dengan Allah perbaikin lagi. Datang ke rumah Allah seringin lagi. Terutama di prime time. Apa prime time-nya? Subuh. Itu waktu favorit tuh. Mengangkat kedua tangan lebih lama lagi. Terutama di waktu yang Allah sendiri turun ke langit dunia. Udah gitu Allah bertanya, hal min dihajah, hal min taib. Ada enggak hambaku yang butuh sesuatu biar aku kasih? Ya Allah butuh. Allah tahu kan butuhnya apa? Ya tahu kamu, kalau kamu mah pasti jodoh. Gak mungkin yang lain. Oh kok Allah tahu? Jomblo. Apa sih masalah jomblo yang paling utama selain itu kan? Kita mah boleh lapar, kita boleh lapar perut, kita boleh nggak jelas hidupnya, tapi hati harus terisi ya. Kalau itu udah ada, nggak makan juga nggak masalah. Yang penting siangnya makan, paginya doang yang enggak. Gitu. Nah ini teman-teman artinya kita coba perbaiki lagi hubungan kita dengan Allah. Dan jangan pernah ragu bahwa hubungan kita kalau semakin baik dengan Allah, hidup kita susah itu nggak ada. Nggak ada pasangannya kayak gitu tuh nggak. Makin baik hubungan kita dengan Allah, hidup kita makin mudah. Makanya ini sekedar inspirasi aja, saya baru juga dapat sharing dari seorang teman tadi. Beliau cerita dulu sebelum hijrah di sebuah pekerjaan yang nggak halal. Beliau ngerasa hidup beliau penghasilannya tuh kayak lancar gitu, banyak untung besar segala macam. Tapi setelah beliau hijrah, beliau ngerasa sekarang kenapa kok penghasilan saya jadi kayak berkurang Ustadz. Jadi malah susah, finansial saya tuh bermasalah Ustadz. Saya tanya, dulu sebelum hijrah emang ada masalah apa? Masalahnya sih saya punya hutang 47 miliar. Makanya saya hijrah. Tapi setelah saya hijrah kok saya penghasilannya jadi susah Ustaz, nggak kayak dulu lancar. Saya balik tanya, memangnya dulu Bapak bagaimana disebut penghasilan lancar sementara hutangnya 47 miliar? Itu bukan penghasilan lancar, itu bukan rezeki, itu bukan keberlimpahan, itu minus 47 miliar. Sejak hijrah beliau ngerasa penghasilannya susah. Enggak, justru sejak hijrah penghasilan beliau mungkin nggak bertambah, tapi minusnya nahan segitu aja, jangan nambah lagi gitu. Pelan-pelan berkurang minusnya. Jadi misalnya 20 miliar, 10 miliar. Dan ini uang semua ini. Saya juga kaget, 47 miliar. Langsung berhitung gitu. Beli kerupuk berapa misalnya, beli bakso. Lumayan banyak kan ya. Orang sering salah paham. Dia ngerasa bahwa dulu sebelum hijrah lancar. Padahal nggak lancar penghasilannya, lancar hutangnya. Setelah berhijrah mungkin seret gitu. Tapi hutangnya juga seret, penghasilannya Allah akan perbaiki secara bertahap. Kayak orang sembuhnya pelan-pelan. Pertama mungkin hilang dulu panasnya, kemudian mulai hilang radangnya, kemudian mulai lemesnya hilang, udah agak sehat, bertahap. Artinya teman-teman gak mungkin bersilangan, sehingga kita coba belajar yakin. Wa may yattaqillah pasti yaj'al lahu makhraja. Jadi kalau kita berbuat baik, gak usah khawatir kebaikan kita tuh gak bakalan sia-sia, gak bakalan. Berdoa gak bakalan sia-sia. Aduh kayaknya sia-sia nih saya berdoa gak ada hasilnya, gak ada. Ini kayaknya rugi aja nih saya selalu berdoa ternyata gak ada perubahan, gak mungkin. Doa itu ibadah dan gak mungkin ibadah itu ngerugiin kita tuh gak mungkin. Terus mana hasilnya? Mungkin kita belum paham tentang fikih doa. Belum paham bukan tentang tata cara doanya, hikmah bagaimana cara Allah mengabulkan doa. Dikabulkan pasti, kalau nggak ada penghalang. Mungkin salah satu penghalang doa yang dikabulkan kan makanan yang tidak halal kan ya, salah satunya nih. Atau silaturahim terputus. Kalau nggak ada penghalang, doa kita pasti dikabulkan Allah. Cuman kita kadang terlalu memaksakan Allah mengabulkan seperti yang kita pengenin.
Padahal bisa aja Allah ngabulinnya sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita pengenin. Atau Allah mengabulkan doa kita dengan memberikan kebaikan yang sama nanti di akhirat. Toh kita hidup tuh nggak sekali, kita hidup tuh 2 kali, dunia dan akhirat. Dan bahkan dunia itu kita cuma hidup sebentar, 60-an tahun, dan itu pendek banget loh. Kita nggak pernah ngebandingin sih, makanya nganggap kayak usianya panjang 60 tahun. Coba bandingkan dengan umat kaum Nabi Solih. Kaum Ad dan Samud, berapa usianya? Rata-rata 1.500 tahun, 2.000 tahun. Nabi Nuh, dakwahnya doang 950 tahun. Usianya lebih dari itu. Sehingga dulu ada ibu-ibu ya, lagi nangis di atas kuburan anaknya. Anaknya meninggal ABG gitu. ABG meninggal, SMA juga belum lulus gitu, meninggal. Entah tabrakan, entah apa gitu. Meninggal, ibunya nangis di atas kuburan. Nah, kasihan kamu ya, meninggal muda, belum sempat menikmati hidup, gitu-gitu deh, merintih, meratap. Lewat seorang ulama di zaman itu, umat Nabi Solih. Ibu, kenapa menangis? Ini anak saya meninggal muda, kasihan. Emang usia berapa dia meninggal? Masih ABG. Berapa? 300 tahun. 300 tahun ABG coba. Terus ulama ini bilang, wah ibu, bersyukurlah dikasih usia 300 tahun karena nanti akan muncul suatu generasi, suatu umat yang usianya hanya 60 tahun. Ibu ini kaget, hah manusia 60 tahun? Gak salah tuh. Kita 60 tahun tuh udah lama loh. Bagi mereka 60 tahun itu gak ada apa-apanya. Sampai ibu itu mengatakan, kalau saya cuma dikasih usia 60 tahun, bakalan saya pakai itu seumur hidup saya hanya dengan 1 kali sujud. Bayangin sujudnya aja 60 tahun. Kita sujud panjang dikit, gak bangun-bangun, ketiduran kan. Sholat imamnya baca agak panjang dikit, berdiri sebelah kaki. Aduh pegel sebelah gantian gitu. Kayak orang sholat tarawih agak panjang dikit kan mulai batuk pojok sana, bersin pojok sana. Wah ada aja, tiba-tiba banyak sakitnya. Umat Nabi Solih ibadahnya sujudnya doang 60 tahun. Bahkan Allah menciptakan malaikat setiap hari khusus tugasnya untuk sujud pada Allah. Jadi diciptain langsung sujud dan tidak bangkit dari sujudnya sampai hari kiamat. Berapa jumlahnya? Sehari 70.000 malaikat. Setiap hari Allah menciptakan 70.000 malaikat yang tugasnya itu untuk sujud. Memenuhi Baitul Ma'mur. Memenuhi langit dunia. Sehingga Baitul Ma'mur itu kata Nabi sesek luar biasa. Saking seseknya seandainya Baitul Ma'mur itu retak gara-gara dipenuhi malaikat, maka retakan dari Baitul Ma'mur itu akan jatuh ke atas Ka'bah tepat. Penuh dengan para malaikat. Bayangin sehari 70.000. Dan satu malaikat itu ukurannya lebih besar daripada bumi. Bumi di hadapan para malaikat kayak bola Kayak bola pingpong kali. Jibril doang. Satu Jibril ketika menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, itu kan Jibril dengan wujud aslinya tuh. Kemana Nabi ngelihat ke langit itu ada wajah Jibril. Di situ Jibril. Semuanya dipenuhi oleh Jibril. Nabi lari, dipanggil sama Jibril, ya Muhammad, jangan lari, saya Jibril, kamu Rasulullah. Nabi takut karena gak kenal sama Jibril. Tiba-tiba di follow gitu kan sama Jibril. Wah ini siapa nih followersnya. Ngeri lagi followersnya, Jibril. Bayangin Allah menciptakan 70.000 malaikat yang tugasnya cuma untuk sujud. Jadi artinya kita hidup itu enggak cuma di dunia, kita hidup 2 kali. Dunia dan akhirat. Dan adegan kehidupan akhirat yang kita tahu itu terlalu disingkat oleh kita. Padahal satu ayat itu kalau dibedah bisa sampai 100 bahkan 1000 tahun. Ada banyak sekali adegan-adegan di akhirat yang kita jarang memikirkannya. Dan adegan itu pasti akan kita lalui, kita jalanin. Sehingga kalau doa kita nggak dikabulkan di dunia, nggak masalah, tetap kebaikan. Nanti kita dapatkan ketika di padang mahsyar. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa punya kendaraan. Masa naik angkot terus? Masa jalan kaki terus? Pengen punya motor juga nggak apa-apa ya Allah. Makanya kalau minta jangan tanggung-tanggung. Mobil ya Allah. Atau nggak usah mobil, roda 3 juga nggak masalah. Bemo ya. Ya Allah saya pengen punya kendaraan, doa pengen punya kendaraan. Ternyata qadarullah
dalam sekian lama dia berdoa nggak punya kendaraan, meninggal masih jalan kaki atau paling-paling sepeda ontel, nggak punya kendaraan bermotor. Apakah doa dia sia-sia? Nggak. Berarti kalau nggak dikabulkan sejak dia hidup di dunia, nanti dia di surga itu atau di padang mahsyar udah punya kendaraan. Kok tiba-tiba datang kayak Alphard gitu kan di padang mahsyar gitu, dijemput gitu. Silakan mas, nih apa nih kok ada Alphard di padang mahsyar gitu kan ya? Toyota. Kenapa nih kalau ada Alphard di padang mahsyar? Kan dulu mas berdoa pengen punya Alphard. Ya udah karena nggak dikabulkan di dunia, dikabulkan di surga. Wah bener nih bener ya, udah jalan lancar tuh. Yang pasti dia dapat apa yang dia minta. Terus kenapa kita ragu-ragu minta sama Allah yang terbaik? Kalau nggak dapat di dunia ya dapat di akhirat, sama aja kan? Yang sama-sama hidup kok, malah di sana lebih butuh dari apa yang kita dapetin di dunia. Ya Allah, pengennya yang matanya lebar, alisnya bertaut, nyambung gitu, jadi satu. Alisnya bertaut ya Allah. Terus pipinya agak-agak kayak tirus gitu, jangan terlalu cabi. Kulitnya bening ya Allah gitu. Kalau perlu, kalau dia minum air kelihatan air ngalir. Spesifik kan, mintanya tuh keren banget. Saking kerennya, nggak ada yang kayak gitu di dunia. Makanya nggak dikabulkan, ternyata dikabulkannya di surga. Bidadari, kamu sih mintanya terlalu keren, nggak ada di dunia, nyari-nyari juga. Mana nih yang kayak gini, nggak ada, adanya di surga. Ya udah berarti nggak dikabulin. Soalnya kriteria kayak gitu nggak ada di dunia, kan Allah nggak akan ngasih kurang dari itu. Lebih dari itu ya, tapi kurang dari itu enggak. Ya udah, karena enggak yang kurang dari itu ada di dunia, tapi Allah nggak mau ngasih, ngasihnya yang lebih, berarti dikasihnya bidadari. Bangkit dari kubur, assalamualaikum, hai, cie. Mudah-mudahan sih masuk surga ya. Ditunggu di pintu surga. Assalamualaikum, salaman. Siapa neng gitu? Mbak siapa? Hah, masa nggak kenal sama istri sendiri? Hah, istri, cie. Kapan kita weddingnya? Belum sih, sekarang kita lagi persiapan nih, ada WO-nya. WO-nya para malaikat gitu kan, mau bikin acara wedding di surga. Langsung kita dibawa ke dirias segala macam, lipstikan, warna-warni. Udah, terus yang jadi walinya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Bukankah di dalam surga itu ada pernikahan? Baca deh hadis-hadis tentang surga. Bukan hanya sifat surga, tetapi orang yang ahli surga. Di surga juga ada mall. Dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa hadis disebut dengan suk kan. Suk itu kan pasar, bahasa modernnya mall. Dan mall itu one stop shopping. Kita masuk ke mall itu keluarnya lebih keren daripada sebelum masuk. Berarti ada, kalau buat cewek itu ada pedikur, manikur, spa, segala macam lah. Dia masuk, wajahnya udah keren nih, keluar lebih keren daripada sebelum dia masuk mall. Udah di treatment seluruh tubuhnya. Mall. Artinya apa yang kita minta di dunia, kalau Allah nggak ngasih, nggak usah khawatir, nggak ada sia-sianya. Allah kasih nanti di akhirat. Ya Allah, pengen badannya lebih tinggi. Udah pull up segala macam, nambahnya cuma 1 senti. Udah setahun kayak gitu. Ya Allah, pengen badan lebih tinggi. Selalu ngelihat ke teman, kalau lagi foto pasti ngejinjit sendiri gitu. Ternyata sampai meninggal makin tua makin tawadu kan. Bukan makin nambah, makin berkurang. Emang fitrah manusia kayak gitu. Ya Allah, kok nggak nambah malah berkurang? Kalau nggak dikabulkan di dunia, Allah kabulkan nanti di akhirat. Bukankah penduduk surga itu tinggi-tinggi? Berapa tingginya laki-laki surga? Setinggi Adam. Berapa tinggi Adam? Kata Nabi 80 hasta. Ini 1 hasta. Setengah meter, berarti 40 meter. Jangan bilang Adam itu raksasa. Kitanya yang hobbit. Emang kita kecil. Karena kata Nabi, ala surati, artinya fisik Adam itu ideal. Idealnya cowok tuh segitu. Pemain basket paling 2 meter ya. Ini 40 meter loh. Dan itulah ideal. Jadi pemain basket jangan sombong. Biasa aja lah dibandingkan Adam. Bahkan kadang-kadang kesenggol Adam juga gak sadar. Berdiri sebelah Adam, apaan sih ini di bawah ternyata. Ada kita di situ. Jadi kita tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan ciptaan Allah yang lain. Manusia aja ada yang keren seperti Adam. Terus
usianya 2000 tahun, belum lagi nanti kalau kemampuan fisik yang gagahnya itu Musa kan yang paling terkenal. Saking gagahnya Musa sampai difitnah sama Bani Israel. Kan orang Israel ini suka fitnah, dari dulu sampai sekarang sih. Suka fitnah, mereka ngeposting tuh, viral juga waktu itu. Hashtagnya Musa penyakit kulit. Dituduh Musa itu punya penyakit kulit. Musa kudisan, Musa apa gitu. Viral aja di antara Bani Israel. Jangan dengan dekat-dekat sama Musa ntar ketularan. Akhirnya pada menjauh dari Musa. Allah belain di akhir surat Al-Ahzab bahwa Musa itu nggak penyakit kulit. Suatu hari Musa lagi mandi, kayak di cerita-cerita hikayat gitu kan. Lagi mandi di sebuah oasis, bajunya ditaruh di atas batu. Mandi cuma pakai celana karena badan kan nggak aurat, pakai celana, bajunya ditaruh di atas batu. Mandi nih. Pas sudah selesai mandi mau ngambil baju, ternyata batunya udah pindah. Tadi batunya ada di sini, tiba-tiba udah sekitar 10 meter ke sana. Musa harus berlari karena takut ketahuan badannya. Kelihatan orang lain lari mau mengambil baju di atas batu, batunya lari. Dikejar sama Musa. Hajar, thawbi, hajar. Baju saya batu, baju. Pokoknya gitu aja. Ngejar-ngejar baju di atas batu. Batunya lari dan itu di tafsir akhir surat Al-Ahzab itu ada hadisnya. Gimana baju Musa dibawa lari sama batu dengan qadarullah. Lari, kemana larinya? Ke pusat-pusat orang banyak. Jadi ada skate parknya Bani Israel gitu, lewat. Anak-anak Bani Israel lagi main skate gitu, lagi nge-trick gitu ya. Tiba-tiba Musa lari gitu, kayak indoor runners gitu kan, lari ngejar-ngejar baju. Ternyata wajah tubuh Musa tuh keren banget ya. Anak-anak skate jadi kayak ngelamun gitu ngeliat wajah dan tubuh Musa. Ternyata badan kita kalah sama badan Musa, lebih atletis, lebih six pack gitu. Kan perut Nabi juga six pack. Gak tahu six atau berapa, yang jelas berbentuk perutnya. Kata sahabat kan di perut Nabi itu kayak ada lipatan kertas ya. Atau kayak ada batu yang tersusun, itu namanya six pack. Jadi orang yang one pack, berarti dia nggak ikut sunnah Nabi tuh. Kita harus belajar minimal 3 packs lah, ya. Berbentuk kertas 3 packs, kalau nggak bisa 6. Musa ngejar lagi, terus setelah di daerah-daerah kayak skate parknya anak-anak Bani Israel, pergi lagi ke tempat anak-anak yang lagi main BMX, pokoknya anak-anak street lah pokoknya dijalanin tuh. Dikejar sama Musa sampai berhentinya di mana? Di pasarnya Bani Israel, di tengah pasar. Tuh batu berhenti di tengah pasar, akhirnya diambil bajunya oleh Musa, dipakai langsung, batunya dipukul sama Musa. Retak batu, bayangin. Musa itu jawaranya Bani Israel. Berani loh sama gue nih. Paling jago tuh di antara Bani Israel. Batu aja retak sama Musa. Jangankan batu, kakaknya Harun itu dipegang janggutnya, dilempar kan sama Musa. Terkenal Musa ini sebagai kayak kalau sekarang mungkin kayak MMA lah, mixed martial art. Jadi gulat, bisa main bawah, tengah, atas, pokoknya jago lah, juara di ultimate fight. Ini Musa nih di zamannya. Fisiknya seperti Adam, tingginya, kuatnya seperti Musa, wajahnya seperti Yusuf. Kalau sekarang ngerasa wajah kita alhamdulillah tawadu banget. Nggak ada kesempatan untuk sombong gitu ya. Mending jadi kita bisa memilih mau sombong mau tawadu. Mending milih tawadu aja, apalagi nggak ada kesempatan. Ya udah saya emang kayak gini, kulitnya agak-agak dop gitu kan, eksotis. Terus wajahnya alhamdulillah, Masya Allah. Berdoa, ya Allah saya pengen wajah seperti Yusuf. Kalau nggak dikabulkan, kita tinggal ngetes aja di dunia. Ada nggak orang ketika ngeliat wajah kita ngiris tangannya nggak berasa? Dikasih kayak pisau potong buah gitu, ngiris tangannya, ngeliat wajah Yusuf. Mereka nggak berasa kalau tangannya sudah teriris dan mengeluarkan darah. Saking takjub terpana melihat wajah Yusuf. Itu gantengnya tuh di atas rata-rata. Mau Justin Bieber, Justin Timberlake, siapalah pokoknya nggak ada. Atau mau siapa itu tuh yang Arab teh? Ya gitu deh, artis-artis Eropa yang keren-keren,
Coba bandingin. Nih saya tanya sama cewek-cewek, pernah nggak cewek-cewek ngelihat artis Korea ngiris tangan nggak berasa? Nggak pernah kan? Berarti jauh lah dibandingkan Yusuf dan Yusuf yang ada di sini sekarang. Nanti dikabulkannya di surga. Wajahnya seperti Yusuf. Yang luar biasanya lagi, tingginya seperti Adam, kekuatannya seperti Musa, wajahnya seperti Yusuf, akhlaknya seperti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya seperti Rasulullah. Dan gak usah tanya lagi akhlak Rasul kayak gimana. Sebaik-baik akhlak manusia itu adalah Rasulullah SAW. Dan inti dari akhlak Nabi itu cuma dua. Ra'fah, rahmah. Ra'ufun, rahimun. Ra'fah itu ngerasa gak enakan. Rahmah itu pengen ngelakuin sesuatu yang baik untuk orang lain. Itulah inti dari akhlak Rasulullah. Gak enakan orangnya. Ada yang datang ke rumah Nabi gak pulang-pulang, Nabi gak enak mau nyuruh pulang. Datang sahabat, datang ke rumah Nabi, udah gitu makan, setelah makan curhat. Rasul saya gini, Rasul boleh selfie dulu sebentar, Rasul apa segala macam. Kan Nabi kan kayak lebih daripada selebgram kan ya. Semua orang pengen ketemu Nabi. Tapi Nabi tuh gak enak mau nolak, Nabi tuh gak enak nyuruh mereka pulang. Mau ngelihat jam, kasih isyarat gitu, udah jam berapa ya sekarang, gak pada ngeh. Nabi kayak diam-diam aja, mereka gak pada ngeh. Akhirnya karena Nabi gak enakan, sampai Allah sendiri yang nyuruh mereka pulang. Turun ayat. Kalau kalian datang ke rumah Nabi, makanlah. Kalau udah selesai makan, pulanglah. Sampai gitu coba. Karena udah turun ayat, Nabi gak enak gak menyampaikan. Karena itu perintah Allah. Akhirnya Nabi bilang, udah turun ayat loh. Kata semua, oh Masya Allah, Alhamdulillah. Turun ayatnya Rasul, bacain. Bener nih bacain, bener. Kalau kalian udah selesai makan, pulanglah. Oh gitu, pulang. Akhlaknya seperti Rasulullah, akhlak yang luar biasa. Apalagi sebagai suami tuh, kalau pengen jadi suami romantis, jangan belajar cuma ngegombal. Romantis itu adalah akhlak. Kalau dia jadi belajar dari Rasulullah tentang akhlak, itu pasti jadi otomatis romantis. Bayangin Rasulullah ya, istrinya lagi ngambek bisa dibikin ketawa oleh Rasul. Lagi bete bisa ketawa oleh akhlak Rasul. Kita orang lagi ketawa bisa bete oleh akhlak kita. Lagi enak-enak ketawa nih tiba-tiba di bete gak ada salah-salah ngomong kan. Kalau Rasul orang bete bisa ketawa, coba gimana mulianya akhlak beliau. Jadi jangan merasa diri udah hebat kalau belum bisa bikin orang bete tersenyum. Apalagi kalau orang lagi tersenyum tiba-tiba jadi bete. Bukankah sering pasangan kita, saya, belum kan? Bukankah sering cewek itu atau istri itu jadi bete gara-gara suaminya ngelakuin kesalahan. Udah gitu gak ngerasa lagi, salah saya apa gitu kan ya. Disuruh tidur di luar baru sadar, oh ya saya emang salah gitu. Rasulullah itu Aisyah lagi bete bisa dibikin ketawa. Aisyah lagi kayak marah gitu sama Rasul. Terus kata Aisyah, ya udah kalau gitu saya laporin aja ke ayah saya gitu, ke Abu Bakar. Dia lupa kalau Abu Bakar itu muridnya Rasul. Kiai sama muridnya kan gampang. Kamu apa? Ya Pak, ya. Lupa kalau Abu Bakar itu adalah muridnya Rasul. Saya laporin nih ke ayah saya. Kata Rasulullah, ya udah saya anterin ya. Malah nawarin anterin. Ya udah nggak apa-apa, anterin. Boncengan berdua naik onta. Sampai ke rumah Abu Bakar, duduk. Abu Bakar bilang, ya Rasulullah. Abu Bakar nggak peduli dengan anaknya. Ya Rasulullah ada apa? Kalau butuh sesuatu, utus aja orang biar saya yang datang ke Rasul. Jangan Rasul datang ke saya jadi nggak enak nih Rasul. Gak apa-apa Abu Bakar, kita ada keperluan datang ke sini. Oh ya ada apa ya Rasulullah? Terus Rasulullah bilang ke Aisyah, Aisyah boleh saya ngomong dulu? Coba akhlak apa ini? Seorang Rasul yang mulia, yang di langit sangat dipuji-puji, jadi selebgram langit banget, semuanya kangen sama Nabi. Allah aja muji-muji Rasul. Tiba-tiba seolah-olah minta izin ke istrinya, mau ngomong. Boleh aku ngomong dulu wahai Aisyah? Jawaban Aisyah ngeri lagi tuh. Apa jawaban Aisyah? Boleh tapi jangan ngomong kecuali yang benar loh ya. Gitu ngomongnya coba. Jangan ngomong kecuali yang benar. Karena Aisyah lagi marah nih. Abu Bakar emosi. Karena merasa gak pantas Aisyah bicara kayak gitu di hadapan Rasulullah. Bukankah Allah sendiri yang mengatakan Rasulullah itu orang yang jujur? Orang yang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kenapa Aisyah bilang jangan bicara kecuali kebenaran? Abu Bakar langsung ngedorong Aisyah. Ya Aisyah, ma'adallah ya Aisyah.
Innalillah kalau bahasa kita. Bagaimana kamu mengatakan hal demikian di hadapan Rasulullah? Innahu Rasulullah. Dia itu Rasulullah ya Aisyah. Marah-marah Abu Bakar di hadapan Aisyah. Dilerai sama Rasulullah. Jadi Rasulullah menengahi di antara Abu Bakar dan Aisyah. Ya Abu Bakar. Rasulullah malah marah ke Abu Bakar. Bukan untuk ini kami datang ke sini supaya kamu marahi istri saya. Enggak, dia enggak salah wahai Abu Bakar, kamu jangan marah-marah sama istri saya. Ya Rasulullah. Abu Bakar, maaf ya Rasulullah, itu keceplosan gitu ya. Terus Nabi di antara kedua orang itu tiba-tiba ngelihat ke belakang ke arah Aisyah dan bilang, tuh Aisyah lihat, aku kan ngebelain kamu kan. Akhirnya Aisyah, ya udah gimana sekarang? Udah pulang aja daripada orang itu ngamuk lagi, pulang. Pulang ketawa-ketawa berdua. Abu Bakar yang jadi malah bingung sendiri gitu. Pulang, coba lihat akhlak Rasul. Tingginya setinggi Adam. Kekuatannya seperti Musa. Wajahnya seperti Yusuf. Akhlaknya seperti Rasulullah SAW. Jadi gak mungkin kita berdoa yang keren-keren terus sia-sia. Enggak. Kalau gak dikasih sekarang, dikasih nanti. Kalau gak dikasih nanti, dikasih nanti di akhirat. Yang pasti dikasih sama Allah. Kebaikan tidak mungkin sia-sia.